Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam. sekalian, balik lagi di ngobrol santai kita, ngobrol santai Lentera Komunikasi. Kali ini temanya cukup menarik, saya kira. Selalu menarik. Dan akan selalu menarik. Selalu menarik, kalau bukan kita yang akui menarik kan ada yang akui. Iya. Ya, kita pengen ngobrol soal baca buku, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan relate dengan kondisi kita. Saya tetap dibersamai oleh dua teman ngobrol, Siap-siap. Imran sama Ngobrol Ari. selalu. Insyaallah. Coba di video yang keberapa itu kan kita sempat ngobrol sebenarnya soal belajar, toh. Cara belajar. Sempat disinggung soal buku, tetapi tidak elaboratif. Nah, mungkin video kali ini ingin mengelaborasi poin itu tentang membaca buku. Mungkin pertanyaan pertama yang bisa saya ajukan sebagai pengantar ngobrol, itu dulu. Penting nggak baca buku itu? Karena bukan sekedar bilang pertanyaan ini mungkin tidak sekedar ingin menjawab bahwa penting atau tidak penting, karena ada realitas lain yang harus kita jawab, bahwa ada platform pembelajaran yang jauh lebih menggiurkan dari buku, misalnya YouTube atau podcast dan saya kira masih banyak yang lain. Jadi gimana soal buku? Apakah masih relevan mungkin baca buku atau gimana? Ari dulu gimana? Penting nggak baca buku ini? Ya jelas. Gimana? Karena bicara buku, membaca buku itu kan memberikan banyak hal sebenarnya. Ya. Soal mengkonfirmasi kebenaran satu realita. Misalnya kita menemukan satu hal, atau misalnya kita menemukan satu fakta misalnya. Seringkali kita akan bicara soal apakah ada referensinya dan sebagainya. Itu yang pertama. Saya kira Teorinya. soal kevalidan suatu masalah itu memang harus kembali ke buku atau memang ke sumber-sumber jelas. Tapi saya yakin bahwa buku itu mencerminkan atau istilahnya sudah valid lah ceritanya untuk kalau kita mau mengkonfirmasi. Itu saya kira poin pertama kenapa buku itu tetap menjadi penting. Yang kedua, di buku itu juga kita sebenarnya membaca banyak hal. Misalnya membaca soal ada banyak bacaan, atau misalnya di dalam buku itu yang belum bisa diterjemahkan di dalam, atau misalnya belum tervisualisasi. Betul. Nah, oleh karena membaca buku itu, dan saya kira segmennya memang beda. Ada memang hal yang bisa divisualisasikan dengan video ataupun audio, tetapi ada memang yang sangat sulit dicerna kalau memang tidak dibaca secara tekstual. Saya kira itu beberapa hal yang penting dari membaca, dan kenapa saya mengatakan bahwa membaca itu masih sangat relevan. Walaupun video itu ada, walaupun misalnya audio itu ada, itu bagian daripada membaca juga. Ya, membaca juga. Walaupun video, artinya ada keterwakilan dari membaca buku itu kalau mau dibandingkan dengan sekarang ada platform video. Artinya kayak YouTube, artikel, jurnal itu tidak mewakili semua isi buku mungkin ya. Tetap di dalam rangka membaca, entahkah dia buku atau misalnya dalam bentuk digital, apalagi sekarang kan sudah ada di digital. Ada e-book dan sebagainya. Yang tadi mungkin yang disampaikan oleh Mas Agung soal apakah membaca buku itu penting karena sudah ada video misalnya, sudah ada audio. Sekarang kan ada biasa resume dalam bentuk audio kan, resume buku dalam bentuk audio, dan itu saya lihat ada beberapa yang bisnis kan. Jadi orang yang tidak senang membaca ya dengar saja. Iya, audionya ya. Ya, namanya juga resume, hanya orang-orang yang meresume yang dapat feel betul soal isi buku itu. Bagi orang yang sekadar membaca lalu, saya kira tetap penting membaca buku aslinya. Nah, supaya siapa tahu dia punya perspektif resume yang berbeda dari orang yang pernah resume sebelumnya.
Itu kalau Betul, itu betul. kalau dari saya soal pentingnya Iya, membaca karena buku. sekarang ini kan mungkin mayoritas orang sekarang ini, bahkan mungkin kita juga masih mengadopsi itu walaupun baca buku juga, tetapi kayaknya kita terpengaruh dengan narasi bahwa buku dan YouTube misalnya kalau kita membandingkan ini kan sama-sama media kan, sama-sama media belajar. Dan orang lebih gampang paham di YouTube, harus kita akui itu, karena visualisasinya ada, Visualisasinya ada. audionya ada, kemudian Tidak dibeli juga. mimik muka, naratornya ada gitu kan. Jadi pesan-pesannya itu betul-betul sampai. Beda dengan buku, apalagi kalau misalnya penulis itu, maksudnya tingkat kemahirannya menulis itu belum baik, itu kan kadang loncatan-loncatan berpikirnya dalam naskah itu yang kadang sulit dipahami. Kita baca paragraf pertama, pindah ke paragraf kedua. Ini cara menyambungkannya ini tuh yang agak susah. Nah, saya ke Imran. Tadi kan sempat dibilang sama Rinal masih relevan. Saya mau ke Imran khusus spesifik itu, apakah memang betul-betul masih menurut Imran, apakah memang betul ataukah memang sudah tergantikan? Poinnya ini kan sebenarnya hanya soal belajar. Iya. Soal belajar. Adapun medianya, selama kita bisa mengakses informasi, pengetahuan, kenapa tidak gitu? Gimana menurut Imran? Kalau saya ya bicara penting terkait dengan buku ya. Saya teringat dari kelas 2 SMP dulu itu pas pesantren. Saya pernah beli buku, kemudian ada itu yang pembatas kalau membaca kan. Di situ tertulis buku itu jendela dunia. Artinya itu yang membuat saya bahwa kalau tidak ada buku kita tidak bisa mengakses dunia. Iya, kita sulit untuk mengakses dunia. Soal ada platform-platform baru itu seperti YouTube dan sebagainya. Saya potong ini kan. Iya. Kalau dikatakan buku itu adalah jendela dunia, sekarang itu media belajar online itu jauh lebih lebar dari sekedar jendela. Iya betul. Karena itu yang sudah tervisualisasi. Betul sangat tervisualisasi. Dan apalagi nyata di depan kita. Ditambah dengan misalnya artificial intelligence, itu seakan-akan kita memang ada di sana gitu. Kalau memang misalnya cerita kita budaya misalnya kan, kita mau budaya Thailand kah atau mau budaya Amerika, bisa langsung dilihat. Itu kita bisa seakan-akan ada di sana. Ada gitu. videonya, ada orang Iya, jadi mungkin pertanyaan anunya itu yang mungkin lebih ngena ke Imran. Seberapa relevan ini buku di hadapan YouTube dan platform yang lain ini? Relevannya ya? Iya ya betul. Kalau bicara seberapa relevan buku ini di era teknologi mungkin betul. Adanya YouTube yang bisa mengakses. Ya kalau kita misalnya mau tahu buku ini bisa diakses atau ditulis saja ininya. Saya sebenarnya tetap mengacu bahwa relevansi dari buku itu tetap ada ya. Iya. Karena ada hal yang tidak bisa jauh dari buku gitu. Orang kan yang visualisasikan sesuatu resume atau review buku dan sebagainya, itu kan tetap sumbernya dari buku gitu. Tidak mungkin misalnya saya belajar dari Abang Ari, saya visualisasikan kemudian kita lagi dan seterusnya. Pasti ada kurang dan lebihnya. Buku bagi saya itu kan dia komplit lah isinya tuh. Kalau kita mau bicara soal jelas. Iya jelas, ada semua teori yang kita ini sumbernya jelas. Nah, itu jelas sekali, artinya relevansi dari buku ini tetap akan terus relevan dengan zaman lah, apapun keadaan zaman, entah teknologinya sudah sama 5.0, 6 dan seterusnya, bagi saya tetap ada seperti itu. Iya, karena mungkin ada hal yang memang tidak bisa digantikan oleh. Apalagi semisal ini, taruhlah kayak pernah kita sampaikan, saya dengar inilah bahwa podcast tidak, pas cerita santai diskusi dengan Agun tuh, dia bilang begini, coba bayangkan semisal nih internet kita tidak bisa akses, YouTube kita tidak bisa akses. Tiba-tiba begitu. Kira-kira sekitar ya kurang lebih sebulan lah minimal dulu tuh. Betul itu akan menjawab bahwa betul banyak orang yang akan bodoh. Karena orang sudah tergantung tergantung dengan itu. Jadi kalau tidak ada itu untuk tempat belajar, kira-kira gimana?
Seperti itu. Jadi bagi saya sebenarnya apapun keadaan, bagaimanapun perkembangan teknologi, platform yang ada, tetap buku itu hal yang selalu relevan dengan zaman seperti itu. Iya, saya percaya sekali bahwa buku itu akan selalu relevan sebagai sumber pengetahuan, tetapi yang ingin sebenarnya kita uji sekarang itu di kekuatan relevansinya itu, atau kalau kita cerita skala prioritas, orang mengakses buku itu prioritas keberapa? Apakah setelah nonton YouTube atau memang dia baca buku dulu atau gimana? Apalagi Karena kan kalau dibilang tadi Hari soal validitas, itu yang bicara di YouTube itu kadang penulisnya sendiri juga, dan dia kadang sampaikan intinya itu. Kalau sudah bilang intinya itu, kita dalam tanda petik hampir dibilang Jami baca bukunya karena sebut intinya. Gitu, gimana Ari? Apanya mau disoroti? Saya sebenarnya lebih berpikir pada, walaupun soal tetap membaca pada buku, tetapi memang karena kan buku sekarang ini macam-macam juga ya, banyak juga sampah isinya. Jadi maksudnya ada hal yang lebih urgent sebenarnya yang kita bisa pertimbangkan. Misalnya tadi soal sekarang itu kan lagi tren ya soal sebelum membaca buku lihat reviewnya dulu. Lihat reviewnya dulu. Apa sebenarnya yang ingin direview di situ? Apa yang ingin apa inti sebenarnya dari membaca buku itu? Karena tantangan lain dari membaca buku itu sebenarnya pertama adalah menghabiskan waktu. Ya enggak? Itu banyak mengambil waktu, soal waktu. Nah, jadi saya ingin menemukan satu kata kunci sebenarnya adalah sepintar-pintarnya kita membaca, bukan juga membaca buku, karena pasti kita membaca buku. Maksudnya karena sudah semakin banyaknya buku yang ada, yang kita kadang membuat kita jenuh itu karena nanti kalau aku baca sama isinya. Nanti kalau saya misalnya beli misalnya buku yang lama, buku yang sudah sebelumnya saya beli mungkin juga sama isinya. Jadi ya kalau soal itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan inti, sehingga menjadi tantangan juga apakah ini bisa jadi relevan atau tidak. Karena soal buku, karena banyak orang karena kejenuhan itu di situ. Karena biasa apalagi misalnya kalau buku-buku serius ya, misalnya soal teoritis misalnya, antara buku yang lama dengan buku yang baru tetap sama pengertiannya, misalnya tentang teori-teori dan lain sebagainya, itu yang kadang membuat kita jenuh. Nah, dia akan bersaing dengan orang yang misalnya di platform YouTube yang kemudian hanya memberikan inti, dan itu orang yang sebenarnya inginkan. Nah, di situ sebenarnya problem utamanya kenapa buku mungkin tidak banyak orang yang kadang meninggalkan karena soal itunya, soal soal membosankannya mungkin, atau berarti sama Ari sepakat bahwa memang orang-orang yang dalam tanda petik meninggalkan buku memang beralasan. Iya, cukup beralasan sebenarnya. Di lain sisi cukup beralasan. Tetapi tadi saya tetap mengatakan bahwa ada sebenarnya banyak hal atau sisi yang tidak bisa diwakilkan oleh sekadar menonton YouTube. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya elaborasi. Saya mungkin kalau bisa ini membawa mungkin ya narasi teman-teman di luar itu yang mungkin anti buku misalnya, karena lebih mudah akses YouTube, lebih gampang, lebih cepat, efisien waktunya kan begitu. Ya, betul. Kita mau coba yakinkan orang bahwa seberapa berkembang pun teknologi, buku tetap adalah raja pengetahuan. Nah, itu maksud saya, apa argumentasinya yang bisa meyakinkan itu gitu. Imran, kalau saya gini. Tadi kan ini yang berat analisanya ya. Ini kan soal relevannya buku dan soal tergantinya buku atau tidak dengan teknologi. Menarik juga bahwa seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada memang sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh teknologi.
Maksudnya ada sesuatu yang bagaimanapun cara kita mengakses kayak tidak ngeh memang. Saya secara pribadi belajar itu karena kita kan tersentuh juga tersentuh juga dengan teknologi platform yang ada toh. Saya terkadang juga mau yang lebih cepat mengakses sehingga kemudian saya menguatkan misalnya teori di artikel itu kan biasa disebut misalnya di buku ini kan biasa ada judulnya di situ. Itu salah satu yang membuat bahwa kekuatan buku itu tetap karena Ya, dia karena validasinya. masih dituliskan bahwa misalnya di situ ditulis Note-nya ya, catatan di kaki. note-nya misalnya catatan kaki misal ini kutipan ini diambil di buku ini halaman sekian. Itu kan yang yang menjawab bahwa memang apa-apa yang ada di platform itu dari buku. Itu yang pertama. Ya. Ya, bagi saya itu yang pertama. Kemudian Sama kalau Ustadz ceramah, biasanya Quran dan hadisnya. nanti valid kalau dia mengatakan coba lihat di buku ini. Ya. Bukan orang Syekh ini pernah mengatakan. Itu kan bisa bahwa mungkin di karang-karang atau dan sebagainya. Nah, itu yang pertama tadi saya. Kemudian yang kedua yang saya juga rasa terkadang saya juga kalau mau berbicara kan itu berbeda narasi, argumentasi, diksinya kita, kekuatan daripada ya mungkin istilahnya puebil atau dari yang kita sampaikan dengan yang didengar dan dibaca buku. Itu berbeda itu. Makanya Apa perbedaannya kira-kira kalau ini yang saya mau katakannya itu yang kedua ini. Coba lihat mereka yang generasi-generasi sebelum kita kalau mereka bicara. Selalu itu kalau dia di buku ini halaman sekian kayak feel-nya itu kita dapat gitu ya. Apa yang disampaikan ini kan seperti itu. Itu yang membuat bahwa kekuatan daripada relevansi buku dan tidak akan tergantikan di situ. Karena itu yang menguatkan kita juga ini mendengar ini misalnya divisualisasikan atau dimanapun diskusikan kita akan kuat iya toh dari buku ini. Berbeda kalau misalnya dia hanya mau mengatakan saya pernah mendengar. Ini kan kita kalau kita mau menganalisis kita agak pusing kan. Ini yang bicara di misalnya di YouTube atau di platform betul jurnal jika nanti kan. Betul gini jauh jadi berkapasitas gini bicara soal itu atau tidak ya kan. Jangan sampai setelah itu kita dapat ternyata ini bisa dibilang orang yang gimana gitu ya. Saya biasa berpikirnya gitu. Jadi kayak tidak kuat kurasa kalau dia hanya menyebut saya pernah mendengar dari sini. Tidak kuat itu. berarti di situ intinya Itu jadi dua itu bagi saya. Tadi soal validitas dan akurasinya ya. Iya, akurasinya. Saya maksudnya kalau kayak beda kalau cerita pengalaman ya, ini kan bukan bacaan. Beda kalau cerita pengalaman itu kan pengalaman langsung bukan dari buku diambil. Kalau misalnya ini kan tadi kan kita soal membacanya gitu dan soal belajar dengan teori-teori yang kita dapat. Di situ sebenarnya yang dua yang saya sebut yang tadi. Bahwa memang dia tidak akan bisa tergantikan. Saya secara pribadi banyak belajar juga dari platform YouTube, baca artikel dan sebagainya. Tapi saya itu jujur secara pribadi di mana dia kutip itu buku saya cari lagi. Buku itu misalnya siapa penulisnya saya cari lagi. Sehingga kita kuat ini dalam menyampaikan bahwa kebenaran dari teori ini memang betul. Tapi mungkin kalau saya menangkap berarti artinya ada segmen tersendiri yang hanya orang merasakan manfaatnya membaca buku. Gitu ya. Nah, itu yang coba saya mau semacam gugat kan. Karena kita merasakan betul bahwa di dalam berilmu pengetahuan ini atau dalam mencari pengetahuan, akses informasi lewat platform digital itu betul-betul sangat efisien. Saya cerita sedikit ya. Pengetahuan terbaru saya dari digital soal kopi kan. Soal kopi. Itu pun potongan berapa menit saja videonya kan. Itu dijelaskan ini tentang otak dan unsur biologis yang ada dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita minum secangkir teh, itu harus istilahnya tadi kayak ditutupi dengan 1 gelas air putih. Karena air putih itu bahasanya memberikan aliran listrik ke otak supaya otak itu tidak tersumbat lah dengan zat-zat yang ada di kopi atau teh. Nah, kalau kopi itu 3 bandingannya. Jadi kalau misalnya gelasnya begini berarti 3 gelas ini juga air putih yang harus diminum setelah minum kopi.
Nah, kalau itu nanti bisa mengganggu kinerja otak. Nah, ini kan dalam waktu yang kurang dari sejam, saya dapat insight yang betul-betul ini hasil penelitian gitu, hasil penelitian. Ya, intinya inti. Intinya gitu kan? Intinya ya. inti. Ini para ahli ini sudah meneliti lama, puluhan tahun dia tahu, oh ternyata gitu. Nah, sedangkan kalau kita baca buku itu Belum tentu mungkin. lama sekali. Lama Efisiensi sekali. waktu. Nah, jadi saya ke Ari, tadi kan di Imran sampaikan mungkin agak-agak berat ya bagi kita yang ngobrolnya santai. Ya, kita coba serius. Kan tadi soal validasi yang pertama. Iya, betul. Kalau soal validasi bagi saya itu sebenarnya bisa terbantahkan dengan tren bahwa orang-orang ahli ini sudah masuk ke platform digital. Kayak misalnya siapa sih penulisnya apa namanya itu yang benturan peradaban itu, Samuel Huntington. Itu ada di YouTube. Samuel Huntington ada di YouTube. Gita Wirjawan ada di YouTube. Siapa lagi? Yang lainnya influencer-influencer yang kenamaan dan mereka orang-orang yang menulis ada di YouTube. Jadi kalau soal validasi tidak ada alasan sebenarnya karena orang itu juga yang bicara, yang menulis gitu. Ada ndak argumentasi lain dari Iya, kalau saya sebenarnya saya kepikiran ya bahwa ada banyak buku yang itu tidak bisa untuk kemudian dalam artian bahwa sangat rahasia untuk bisa apa namanya ditampilkan di apa namanya di platform seperti YouTube atau karena dia sifatnya rahasia. Ini kalau seperti ini gimana ini? Karena saya melihat bahwa ada memang banyak buku, ada beberapa banyak buku bahkan yang berbahaya kalau misalnya itu dibicarakan oleh banyak orang dan itu hanya bisa diakses oleh membaca. Saya mungkin buku yang berbahaya itu ya mungkin buku rekening kali ya. Iya, maksud saya gini, kalau buku itu sudah atau ilmu itu sudah terdokumentasi dalam bentuk buku, sebenarnya dalam pandangan saya tidak rahasia lagi karena buku ini adalah media komunikasi ke publik gitu. Jadi tidak ada yang betul-betul rahasia dari buku itu sebenarnya kalau sudah dalam bentuk buku, kecuali misalnya kayak tadi dokumen kenegaraan, dokumen rahasia itu yang memang mungkin tidak akan dipublish ke YouTube atau platform yang lain. Tapi selama bentuknya buku, apalagi ada ISBN-nya, itu mungkin tidak rahasia lagi karena sudah dipublish gitu. Gitu. Kalau saya penguatannya dari validasi tadi ya, apa namanya, walaupun tadi di argumentasinya itu bahwa yang nulis juga ini yang sampaikan kan. Tapi kan saya sebenarnya kenapa tetap mengatakan bahwa validasi itu penting, karena terkadang juga penulis itu di video-video mengatakan bahwa kalau tidak salah di halaman apa namanya meragukan. Iya, meragukan sendiri argumentasinya dalam artinya akurasinya ya. Ya, itu kan salah satu bahwa yang dia sampaikan secara langsung juga ini kan kita menulis ini kan dia pakai data gitu tuh. Kalau ini misalnya bicara data misalnya, dia kan nulis gitu dan tidak mungkin kan dia apa namanya pegang bukunya sambil baca dan sebagainya, itu kan sama saya membaca kan. Jadi dia juga terkadang apa penulis itu di apa namanya bedah bukunya kan ya, bedah bukunya lah istilahnya biasa kita nonton di ini. Terkadang juga mengatakan ya teman-teman boleh bukalah di buku ini. Artinya dengan pernyataan itu memang validasi daripada bukunya si penulis juga ini kalian harus baca gitu ya buku. Ya, tidak boleh. Tidak boleh karena ada yang kurang dari atau siapa tahu karena memang harus dibeli. Tapi bukan. Tidak, ini bukan soal itunya ya, bagi soal ekonominya. Bukan soal ekonominya. Yeah. Ini kan kalau sudah penulis-penulis hebat kan memang terkadang apa namanya yang dia kuatkan itu bagaimana supaya kebermanfaatan dari tulisannya itu. Apalagi misalnya penulis kayak sejarah dan sebagainya. Ya, saya sebenarnya masih sepakat soal itu, soal kevalidan apa namanya? Tidak bisa validasi dan akurasi. Iya, dan akurasi soal buku itu lebih, menurut saya lebih real. Ya, karena walaupun tadi disampaikan misalnya soal efisiensi, apa yang didengar oleh Mas Agung bukan sekedar efisiensi, memang efektivitas juga. Iya, soal apa yang didengar oleh Pak Agung ini belum tentu saya dapat informasinya itu. Tapi kalau misalnya dia bilang buku, mungkin saja bisa saya mencari
buku yang Iya. sama dengan apa yang direferensikan. Sisa ke ini kan. Yang beratnya kalau video apalagi misalnya potongan, kita tidak bisa mencari tahu apa judulnya. Itu kan yang pertama dulu pertanyaannya. Apa judulnya ini video? Di mana siapa penyampainya? Kalau penyampainya mungkin di mana disampaikan, ini kan agak berat juga. Iya. Sebenarnya ada sih sebenarnya sisi-sisi yang apa namanya? Yang sama mungkin kalau membaca buku ya soal efisiensi waktu misalnya. Tetapi juga kalau video itu juga yang sangat sulit menurut saya soal mencarinya di mana, videonya yang keberapa misalnya, alamatnya di mana, apalagi kalau misalnya tidak ada atribusinya, iya tidak ada judul misalnya. Jadi Saya kira di situ saya beratnya. Jadi menurut kalau saya sebenarnya itu bukan soal kita membandingkan dua ini. Nah, media. saya sebenarnya mau ke sana. Betul? Bukan soal kita membandingkan buku atau dan, YouTube. Atau YouTube seperti Ya, itu sebutlah dan YouTube. apapun itu platformnya tuh. Karena bagi saya ini sebenarnya Sama-sama media belajar. sama-sama media belajar. Cuma itu untungnya kita ini yang generasi belakang, generasi milenial mendapatkan satu platform yang bisa membantu kita untuk cepat memahami. Sehingga mungkin ya ada buku yang mungkin hanya butuh didengar dan mungkin dibuka beberapa untuk penguatan supaya kita bisa paham selesai gitu. Nah, feel-nya kita dapat. Tapi ada memang sambil kita mendengar untuk penguatan, misalnya penulisnya yang bedah, kita baca juga, itu lebih kuat lagi. Jadi saya sebenarnya lebih tertarik kalau kita maksudnya memadukan yang ini dikolaborasikan gitu satu platform. Saya sebenarnya tadi karena ini temanya soal membaca buku, ada sebenarnya yang saya pikirkan. Iya. Apa itu? Soal bukan pada membaca buku atau menonton YouTube. tapi apa input, impact maksudnya, efeknya. apa yang kita dapat. Entah itu dari buku tidak masalah, entah itu dari YouTube tidak masalah. Iya. Nah, cocok kalau misalnya disampaikan bahwa tidak bisa dipermasalahkan dua-duanya ini karena ini hanya media untuk kita bisa. Tetapi yang saya sebenarnya kenapa saya agak tahan-tahan tadi karena membaca buku, karena yang saya sebenarnya inginkan apa yang kita ambil, apakah pengetahuan itu kita dapat gitu. Iya, betul. Pengetahuan yang ada dalam buku itu kita dapat, pengetahuan yang disampaikan di YouTube itu kita dapat. Saya kira itu intinya. Jadi bukan pada soal gini sebenarnya. Ini mungkin agak berputar-putar ya teman-teman sekalian, tapi mudah-mudahan bermanfaat lah. Kalau argumentasinya seperti itu, yakin dan percaya orang akan lebih nikmat di digital. Kalau kita berbicara tentang input, saya tahan-tahan itu sebenarnya tentang input kan, karena kalau dibilang intinya dapat informasi, itu semua bisa dijawab sama digital. Kalau mau yang efektif, sisa tulis keywordnya, ini sisa kemahiran kita saja menentukan keywordnya apa. Apalagi kalau kita pandai berbahasa Inggris, itu selesai barang-barang. Iya betul. Saya kemarin sempat dengar dari dosen itu, dia bilang, saya tidak tahu apakah dia ceplos atau memang dia sengaja sampaikan. Bilang intinya begini, bilang sekarang zamannya sudah digital dan tidak perlu lagi baca buku. Nah itu yang saya pribadi dan mungkin sebagian besar orang khawatirkan, kalau narasi itu atau ide itu yang dikampanyekan secara masif, itu sebenarnya ingin saya gali apa nih dari pembacaan teman-teman yang tidak boleh tidak ini kita baca buku gitu. Kalau hanya sekedar validasi dan akurasi, saya ulangi lagi, itu bisa dijawab sama digital. Kalau soal akurasinya dan validasinya, karena bukan hanya soal video kan, bisa kita cari di media internet misalnya, ada jurnal. Internet ini apalagi kan digital semua ini kan. Jurnal gitu. Apalagi fakta-fakta terbaru tentang keilmuan. Jadi sederhananya itu, bisa ndak kita ini sampaikan ke orang satu alasan saja kenapa orang tidak boleh tinggalkan buku. Kalau hanya sekedar memvalidasi tadi, saya bisa mempertahankan argumentasi saya dan mungkin teman-teman juga begitu, bahwa di digital ini bisa divalidasi. Bisa divalidasi. Dan kalaupun nanti ujungnya akan ke buku ini hanya sifatnya sekunder dia. Padahal bagi saya, sejauh ini pembelajaran saya, buku itu tidak boleh sekunder, dia harus primer dia. Harus yang utama gitu. Nah, yang video nanti, yang digital ini yang baru sekunder itu, memperkaya.
Berarti kalau misalnya begitu, kita harus mengatakan bahwa buku itu tetap menjadi akar. Ya. Nah itu yang dibutuhkan, beri satu alasan gitu, apa supaya orang tetap memang harus baca gitu. Kira-kira apa dari Mas Imran? Kalau saya ya, kan tadi soal validasi ada, validasi dan akurasi. akurasi ada. alasan kenapa harus baca buku ya? Iya. Hmm, Ada ndak teman-teman pernah dapat bahwa ini kalau cerita kesehatan dulu ya, nanti soal yang lain. Ada ndak efeknya atau perbedaannya orang yang baca buku, ini sama-sama belajar ya, orang yang belajar lewat buku dan orang yang belajar lewat video misalnya, mana yang lebih mungkin tingkat pemahamannya lebih cepat lewat video atau lewat visual. Tapi soal kesehatan misalnya, baik matanya kah atau otaknya kah atau ingatannya kah atau apa, pernah teman-teman dapat gitu kira-kira? Saya sih pernah mendapat kalau membaca buku itu menyehatkan. Iya. Misalnya kalau mau dibandingkan, misalnya menonton ya, kita menonton misalnya sama-sama ya, kita membaca buku 3 jam, menonton juga 3 jam, itu tingkat kelelahannya yang mana lebih tinggi? Jauh lebih besar membaca kan? Membaca. Tetapi soal apa namanya, karena kita berada di dalam layar, ini juga kadang menjadi perbincangan saya dengar, apakah betul-betul e-book ini itu bisa betul-betul efektif? Karena kenapa? Karena kita berhadapan dengan layar yang mata kita sangat apa namanya, lelah kalau misalnya sudah lama di depan layar. Iya. Ini mungkin soal kesehatannya. Kalau kesehatannya apa namanya? Ini mungkin kalau saya sebelum ke Imran, mungkin saya tidak cerita soal e-book ya, karena ini hanya soal bentuk saja, atau mau soft filenya atau hard filenya itu kan sama-sama buku maksud saya. Cuman yang model lain gitu, tuh kayak video atau audio. Nah itu yang mungkin kalau ada insight seperti itu saya kira sangat berguna gitu. Bahwa kalau kita mengonsumsi pengetahuan itu lewat video atau sebut saja mungkin yang paling terkenal misalnya YouTube, itu kita akan mengalami apa gitu. Nah itu mungkin perlu diketahui supaya orang yang memang betul-betul mau serius dalam mencari pengetahuan, dan memang harus serius karena semakin tinggi pengetahuan kita, semakin bahagia kita. Kalau kita cerita uang, semakin sejahtera kita, itu akan berimpact semua itu. Saya yakin sekali. Iya, betul soal pengetahuan. Makanya saya lebih kepada tadi ya, menguatkan soal saya sebenarnya tidak terlalu sepakat kalau kita membandingkan ya. Makanya ini soal kan kita ini kan bicara sama membaca dan platform yang ada itu soal kebutuhan individu. Misalnya tuh individunya kita ini mau belajar, misalnya mau tahu ini, mau tahu itu kan. Nah, sisa ini kan media ada 2 ini dikasih pilih. Tapi bagi saya sebenarnya, ini bukan pilihan dan ini sesuatu yang tidak penting untuk kita bandingkan gitu. Karena ya tadi kan dikuatkan misalnya argumentasinya bahwa soal validasi dan akurasinya itu bisa dipertanggungjawabkan oleh platform toh. Iya. Kecuali satu ya, yang tidak bisa. Ya, yang bagaimana? Kalau habis kota. Nah, kalau habis kota itu Ya, mungkin misalnya kita lagi di kampung, serius. Nah, itulah yang apalagi masih banyak daerah di Indonesia ini yang secara internet. Kita bersyukur di ibu kota kan, kita bisa nonton apa, tidak habis apa namanya internet kan ada wifi misalnya. Tapi kemarin kita pulang kampung semua kan rasa itu. Iya, itulah sebenarnya itu yang HP yang kita genggam kita bersama 24 jam ketika di ibu kota tidak relevan. di kampung tidak ternilai. Karena hanya di apa namanya, hanya tidak disimpan, ternilai, tidak bernilai, hanya disimpan di atas meja dan kita menghayal tidak mendapat akses. Saya kira di situ relevansinya. Makanya itu saya katakan bahwa ini soal kan kebutuhan dan soal media gitu yang kita gunakan. Jadi kalaupun misalnya platform media misalnya YouTube itu bisa mempertanggungjawabkan soal validasinya atau akurasinya, ya itu tidak masalah. Kita benarkan juga, kita tidak mau mengatakan salah atau mungkin tidak apalah ini toh. Bagi saya memang perlu ini dikolaborasikan dan disatukan begitu bahwa ini adalah tempat untuk kita mencari apa yang kita butuhkan gitu. Toh
ada memang sesuatu yang mungkin perlu untuk dinonton YouTube karena dia suka menonton. Ada memang suka sekali nonton. Suka membaca karena tidak bisa dipungkiri. Ini kan soal individu dan ada orang memang yang suka membaca kan. Bahkan kan sampai detik ini kan masih ada yang teman-teman itu yang tidak terlalu ini dengan internet. Nah ini sebenarnya saya mau tanya juga dari tadi. Iya. Kalau di antara kita ini, di antara kalau Mas Agung kayaknya sepertinya dinonton ya. Artinya apa yang hari-hari ini akhir-akhir ini kita mengambil manfaat banyak di mana? Lewat menonton kah atau membaca? Iya, itu sebenarnya terjawab sebenarnya kalau kita cerita soal input pengetahuan. Saya rasa semua yang nonton ini akan bersepakat bahwa ya lewat nonton, lewat digital gitu. Makanya saya sepakat juga dengan Imran bahwa ini bukan pilihan pilihan atau perbandingan yang harus kita pilih salah satunya sama dengan Pancasila atau agama gitu. Tapi kita harus melek dengan satu realita bahwa kita mungkin tidak bisa memilih, tapi orang di luar sana memilih loh. Gitu kan? Orang di luar sana memilih bahwa terlalu berharga waktuku untuk membaca, padahal saya bisa misalnya dengan satu tema yang ingin saya ketahui, misalnya bagaimana cara bercocok tanam lombok yang baik dan benar. Ini ada bukunya. Ada bukunya mungkin 50-an halaman atau 100 halaman. Tapi ini diurai hanya dalam waktu sejam misalnya. Orang sudah tahu dari A sampai Z-nya. Gitu. Nah, ini maksud saya cara menjawabnya itu gimana gitu. Ini sebenarnya tadi yang saya sampaikan kan. Pertama kan saya bahwa dua media ini sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dibandingkan. Iya, sepakat saya sepakat. Oke, ini kan tadi kan saya sampaikan ini soal kebutuhan. Kalau misalnya dicontohkan semisal menanam lombok misalnya. Itu misalnya sisa diketik di Google misalnya atau di YouTube bagaimana cara tanam lombok yang baik. Itu kan sudah ada dengan singkat penjelasannya. Tapi bagi saya ini kan studi kasusnya tadi kan soal lombok tapi ada memang hal yang kita perlu pelajari, tidak bisa langsung terjawab dengan kita mengetik. Nah itu yang itu saya kira pertanyaan inti kita. Apa yang ada di dalam buku dan tidak akan tergantikan dengan media belajar yang lain. Kan begini, itu kan tadi ini kan soal kebutuhan gitu. Betul. Semisal saya ini, oke lah kalau misalnya soal sebutlah tutorial ya, kalau di YouTube tutorial tanam lombok, tanam padi, tanam cengkeh, gitu. Semua itu kan mudah sekali. Buat kopi. Buat kopi misalnya itu kan diketik langsung ada. Bilang gini. Tapi ada hal memang yang dia tidak mengetik di platform misalnya YouTube dan Google itu tidak bisa menjawab apa yang kita butuhkan. Dan itu saya rasa. Misalnya gimana itu? Semisal gini, kalau disebutkan tadi tutorial misalnya menanam lombok, itu kan mudah memang. Dan kalau kita dikasih pilih dari dua media ya lebih baik saya dengar ini. Oke, kalau karena singkat. Kalau bicara itu singkat, padat dan jelas lah, dan bisa langsung dipraktek. Tapi ada hal yang memang kita tidak bisa. Semisal nih, kan bicara buku kan atau bicara pengetahuan ada namanya misalnya kitab Al-Quran, buku hadis, apa lagi ya? Pokoknya syarah-syarah itu lah ya. Misalnya tafsir ini. Itu kan kalau kita mau search langsung tidak bisa langsung menjawab gitu apa yang kita butuhkan gitu. Kecuali memang harus miliki bukunya. Kecuali memang harus berguru juga. Dan harus berguru juga. Ya. Jadi media platform ini tetap ada, dia menguatkan. Jadi bagi saya diutamakan di membacanya gitu. Iya. Ya, semisal nih, kalau misalnya bicara hadis atau dalil bicara Al-Quran, itu kan kalau di searching ya mungkin ada ayatnya, ada penjelasannya. Tapi pertanyaannya yang menjelaskan ini siapa? Itu kan terkadang bukan yang, apalagi kalau misalnya ini karya-karya atau buku-buku lama ya, yang bisa dibilang penulisnya mungkin tidak ada. Tadi kan bicara misalnya penulisnya yang bicara. Kalau misalnya buku-buku yang penulisnya mungkin sudah tidak ada, ini kan bisa untuk menguatkan kita ini dengan teori itu, otomatis kita cari bukunya. Soal bukunya Kartini.
Karena kan ini platform-platform ini kan bisa dibilang dia bisa hilang atau terhapus dan sebagainya, terblokir atau bagaimanapun. Jadi di sini sebenarnya Apalagi soal bisa kebutuhan gitu. di hack misalnya. Iya, ini soal kebutuhan. Jadi kalau misalnya ini dianggap kalau ini bicara apa ya nah, bicara peran digital mungkin ya. Misalnya kita ini butuhkan nih, kita sebagai pemuda membutuhkan inspirasi atau motivasi soal kepemudaan. Itu ada di platform. Tapi kalau misalnya ada yang tidak menginginkan kita ini paham soal pemuda, dia akan apapun yang ada di YouTube itu atau dimanapun dihack terus atau dihapus terus, otomatis harus ke platform media buku gitu. Sehingga kita mudah mengupgrade diri. Jadi itu sebenarnya kekuatannya ini saling mendukung sebenarnya. Iya, jadi kesimpulannya apa dari yang tadi dijelaskan itu? Kenapa orang harus tetap baca buku? Nah, jadi dari kesimpulan yang ingin saya sampaikan tadi, ada hal yang memang bisa langsung diakses dengan mudah dan cepat, dan itu valid juga. Tapi ada memang hal yang memang harus buku dibaca, sehingga yang menguatkan bahwa buku ini harus ada. Nah itu tadi soal kebutuhan tak. Saya sebenarnya kalau dengar diksi kebutuhan itu sama sebenarnya narasinya dengan Ari tadi bahwa soal input. Iya. Kalau orang sudah bilang saya tidak butuh buku karena semua saya bisa dapatkan di digital, artinya apa yang mau kita kampanyekan bahwa comeback book begitu atau ayo kembali ke buku misalnya itu belum mampu menurut saya. Kalau dari Ari kira-kira saya belum dapat sebenarnya. Tadi di awal penjelasan soal kebutuhan sebenarnya saya sudah agak tergambar akan kemana ininya. Cuman kalau yang dikuatkan sebenarnya diksi kebutuhannya itu sama menurut saya dengan soal tadi input kan. Kalau orang merasa bahwa input ini yang ku tahu maksudnya semua yang saya cari ada. Kalaupun juga kita cerita kitab-kitab agama, As-Salabi ada, ininya kan gitu-gitu, itu valid gitu. Dan sekarang karena eranya memang apalagi setelah pandemi ini kan, itu semua terakselerasi semua beralih ke digital. Dan itu pertanggungjawabannya harus sudah betul-betul kuat. Nah sekarang sisa apa ini yang kita punya untuk meyakinkan, jangan dulu orang kita mau ini, meyakinkan diri tak bahwa harus kau membaca. Nah gitu. Apa kira-kira? Ini saya sebenarnya terpikir gitu, ada yang saya ingin sampaikan, tapi saya tidak bisa bentuk dalam bentuk kalimat bahwa begini gitu tapi itu saya rasa secara pribadi ya, karena kita ini kan tersentuh juga dengan teknologi itu, platform itu. Tapi mungkin ini bicara perasaan saya, lebih kepada perasaan kayak saya itu kalau kalau saya mendengar review buku-bukunya orang, beda bukunya orang, saya itu bagaimana ya, tidak lengkap bagiku kalau tidak kumiliki bukunya misal. Jadi saya lebih cari lagi di mana bisa diakses buku itu. Jadi apa ya? Ini gini, saya coba antarkan kalau narasinya itu kita hanya berputar pada soal kayak kebutuhan individu, ini semua akan selesai dengan digital. Makanya tadi saya coba antarkan kalau semisal ada argumentasi atau semacam narasi yang sampai ke kita bahwa ini kesehatan tadi yang saya maksud itu bukan sekedar kayak kesehatan otak atau yang sehat-sehat biologis, bukan hanya sekedar itu, tetapi soal mentalitasnya apa gitu. Saya coba kasih case misalnya, kita ini kan makhluk sosial ya, makhluk sosial. Kita belajar di YouTube, walaupun sejam atau sampai 2 jam, kita nonton misalnya penjelasan tentang misalnya penentuan awal Ramadan, contoh kan gitu, sejam lebih gitu. Menurut saya kalau kita tidak kembali ke kitab, itu ujungnya polarisasi pasti. Polarisasi. Karena ketika kita dapat satu kanal menjelaskan tentang penetapan satu Ramadan itu begini dalilnya dan seterusnya, itu memang sangat logis gitu. Sangat logis. Dan ketika kita ikut yang satu ini juga begitu. Maka ujungnya polarisasi. Padahal sejak awal kita sadar bahwa semakin kita berpengetahuan harusnya kita semakin harmoni dengan orang lain toh. Semakin harmoni dengan diri sendiri paling pertama kan.
soal-soal kekhawatiran-kekhawatiran tentang masa depan, tentang cibiran orang ke kita, ini semua bisa kita singkirkan karena semua pengetahuan terinsert dalam diri kita kan. Betul. Begitupun juga dengan lingkungan kita, bisa kita harmoni dengan orang berbeda pendapat dengan kita. Why not? Kenapa jadi masalah? Karena memang pada dasarnya kita ini beda gitu. Tapi karena ada platform digital, kita dipaksa semacam jadi berkelahi. Nah itu mungkin satu ya, cuman kita masih butuh sekira yang lebih konkret gitu. Ini kan mungkin agak-agak filosofis gitu toh. Mungkin orang yang betul-betul punya semacam jiwa nasionalisme kah, atau jiwa patriotika atau apa begitu toh. Tapi yang betul-betul individualis itu apa gitu. Karena orang itu motivasi terbesarnya memang kepada dirinya, harus diakui. Kita beragama pun kan dijanjikan dengan pahala-pahala itu kan. Itu untuk kita, bukan untuk orang. Kita beramal ke orang karena kita dijanjikan bahwa akan kembali ke kau, bahkan lebih banyak kembali ke kau. Gitu. Gimana? Jadi kalau saya sebenarnya soal membaca buku itu, ini kalau mau dibandingkan memang iya, saya sebenarnya memang tidak dalam posisi membandingkan, cuman karena trennya gitu. Kita memang tidak membandingkan, tapi mungkin orang juga tidak membandingkan, cuman memilih gitu. Dia secara natural memilih bahwa ini cepat dan gampang gak paham. Kan sangat sederhana ya, sangat sederhana. Apalagi kalau misalnya tadi soal input ya, itu sudah selesai sebenarnya permasalahannya kalau soal input, karena lagi-lagi bahwa ada banyak hal yang kemudian bisa didapatkan lewat hanya nonton, dan itu betul-betul efisien. Apalagi by SEO misalnya, bagi kita hanya keywordnya kan, keywordnya itu sudah muncul semua. Tetapi yang menurut saya yang paling sepertinya ya, ini secara pribadi, yang tidak bisa digantikan oleh buku itu adalah soal akarnya. Saya kira di situ. Maksudnya kalau secara pribadi ya, walaupun sebenarnya saya menonton dan saya paham, artinya ada hal yang berbeda yang saya rasakan kalau memang melihat, apalagi membaca, apalagi mengulang-ulangi itu. Nah, itu saya tidak tahu apakah semua orang mampu rasakan itu atau seperti apa. Misalnya soal kalau soal tutorial kan sudah jelas. Kita lebih memilih kita melihat video dibanding membaca artikelnya. Itu soal lain, makanya agak memang sulit kalau mau dibandingkan. Tetapi kalau tadi soal ada perasaan yang berbeda kalau memang kita tahu dari mana sumbernya, apalagi ada penjabaran yang lebih dibandingkan apa yang nampak yang nampak di video. Itu mungkin juga salah satu alasannya ya kenapa ada orang yang mau lihat reviewnya dulu sebelum membeli bukunya, karena dia ingin tahu garis-garis besarnya. Saya kira kalau saya di situ soal bahwa kembali ke buku itu pasti tetap ada, karena mungkin ada kebutuhan yang tidak bisa didapatkan oleh hanya sekadar menonton di video. Walaupun inputnya mungkin akan tetap sama, tetapi soal kepuasan mungkin akan berbeda karena kita secara real melihat bukunya. Apalagi tadi kalau saya bilang kalau kita di kampung tempat berselancar kita tidak lain kecuali yang ada di depan kita, yang secara fisik kita bisa buka-buka, bisa kita lipat-lipat. Jadi saya teringat dulu sama dosen ketika saya bawa buku, dia periksa seluruh buku yang saya bawa, terus dia sampaikan harusnya buku itu dibagi 3 katanya. Kayak makan itu ya. Iya, kayak makan. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Gimana saya itu? penasaran. Dan itu yang kemudian saya mulai terapkan. Jadi buku bacaan itu ada 3 sifatnya. Pertama ada buku kajian. Nah, ini kalau buku kajian ini memang walaupun dia tipis, tapi lama waktunya untuk bisa menuntaskannya. Yang kedua, soal buku semacam buku sederhana, tetapi memberi
pengetahuan. Nah, kalau mungkin istilahnya seperti novel lah. Ya, kalau buku kajian tadi yang kalau Riyadhus Shalihin itu kan tidak bisa diwakilkan kecuali memang harus duduk lama merenungi setiap hadis-hadis, itu kan memang berat, butuh waktu lama. Yang kedua kalau novel mungkin agak berat, mungkin bisa saja berat tetapi mungkin akan mudah dicerna. Yang ketiga adalah buku yang memang ringan, yang sekali dibaca sudah selesai. Jadi ada 3 katanya. Kalau membaca buku itu ada minimal 3 yang harus kita miliki. Ada buku ringan, ada setengah ringan, ada yang buku berat. Dan buku berat ini buku kajian. Nah, ini baru komplit kaitannya buku bacaan kita kalau 3-tiganya ada. Ada yang ringan, ada yang setengah, ada yang berat. Nah, jadi poinnya tadi kalau soal kembali ke buku itu soal akarnya ya? Ya, soal akar. Beda-beda perasaan kita ketika membaca memang dari bukunya. Artinya membaca buku sumber aslinya gitu. Sumber aslinya kita bisa memberikan mendelivery ke orang itu dengan suasana yang berbeda, mungkin dengan pemahaman yang berbeda. Bisa saja mungkin kalau kita mendengar video itu kita hanya mengambil satu perspektif. Karena cuma satu perspektif yang disampaikan oleh reviewer misalnya. Tapi begitu kita kembali ke buku aslinya, mungkin kita bisa menemukan tiga pandangan atau malah 3 angle misalnya, atau 3 cara pandang yang bisa kita malah elaborasi lebih daripada apa yang kita nonton. Makanya saya bilang buku itu tetap menjadi akar dari pengetahuan. Nah, itu kalau saya secara pribadi ya menilai bahwa saya secara pribadi saya tidak terlalu banyak menonton sebenarnya. Saya lebih banyak membaca dibanding menonton, kecuali kalau menonton nasyid ya. Iya. Nasyid saya Kalau film kayak kan mungkin dibaca kalau film kan. Film. Bahkan kalau film, kecuali mungkin kalau ada novelnya. Kalau teman-teman tanya ke saya film apa yang sudah dituntaskan, film yang saya sudah tuntaskan hanya film yang saya nontonnya di bioskop. Jadi betul-betul porsi menonton saya itu agak sedikit. Dan saya tidak pernah tuntas soal menonton kalau misalnya kecuali kalau potongan-potongan video ya yang 5 menit atau apa dan sebagainya, atau podcast yang durasinya sangat singkat. Tapi kalau panjang ya enggak kuat juga saya menonton lama. Nah, itu yang saya, karena saya lebih membaca dibanding menonton. Jadi konklusinya ini 3 tadi. Kalau dari Imran kan soal validasi dan akurasi, Ari tadi soal sumber dan akar pengetahuan itu ada di buku. Ya, saya bisa menerima sebenarnya, cuman masih mengganjal saja jujur. Maksudnya apa ya alasan yang betul-betul harus menggugah kita? Apakah ini memang ada semacam jebakan struktural, misalnya budaya gitu, sehingga kita tidak susah mengakses buku, atau karena apa gitu? Karena semua alasan-alasan atau tuntutan-tuntutan kenapa kita harus membaca itu semua dijawab sama digital soalnya. Itu yang tidak bisa, dan bahkan tidak susah dijelaskan ke orang. Bahkan sangat sedikit sudah kampanye sekarang kembali ke buku kan. Ya itu. Malah banyak misalnya di mahasiswa nonton ini banyak mahasiswa yang tidak pernah disampaikan sama dosennya ke perpustakaan, atau mungkin banyak juga mahasiswa yang sampai selesai tidak pernah tahu perpustakaannya di mana. Ini saya pernah lihat satu video dari video berbahasa Arab yang dia diangkat sebagai duta literasi lah ceritanya. Kalau di kita kan itu yang salah satu poinnya adalah itu kenapa banyak mahasiswa yang tidak, karena kampanye soal itu sangat sedikit. Orang lebih sudah kau nonton filmnya ini. Nah, itu kan memberikan stimulasi, memang kita menonton sih. Betul. Soal kembali ke literasi misalnya dan sebagainya. Ada misalnya sekarang juga ada banyak gerakan-gerakan juga ya soal literasi juga itu, dan itu tidak mumpuni untuk memberikan jawaban atau memberikan akses kepada masyarakat soal memang bagusnya kita lebih membaca daripada. Tetapi saya tadi sebenarnya menangkap soal apa yang disampaikan Agung soal polarisasi.
andaikan kita kuat bahan bacaan kita memungkinkan itu bisa diminimalisir karena kita punya pengetahuan dasar soal itu, sehingga ketika ada, apalagi kalau orang secara emosional dalam menyampaikan hal itu, kadang kan terlalu emosional sehingga lebih pada provokatif, pembenaran diri. Tapi kalau kita membaca, kita yang memberikan nilai pada bacaan itu. Nah, itu saya kira juga hal yang tidak mudah digantikan oleh platform, seperti orang menjelaskan. Misalnya ada orang terprovokasi karena cuman sepotongan video. Tetapi kalau dia kembali, misalnya kalau di dalam Al-Quran kembali kepada hadis dan Quran dan hadis, tidak seperti itu narasinya. Iya, betul. Tidak seperti misalnya soal narasi jihad. Kalau orang ceramah soal jihad, itu mungkin dalam waktu 2 detik malah 3 detik orang terprovokasi, terjadi chaos misalnya. Tapi begitu kembali ke ayat, oh ternyata begini selubulunya ini permasalahan, kenapa muncul seperti ini. Nah, itu saya kira yang masih sangat, kalau mau jadi tantangan bagi orang yang pecandu dengan nonton, itu ya di situ. Tapi kalau kita membaca dari akarnya, itu saya kira tidak ada permasalahan. Makanya saya mengatakan bahwa membaca itu tetap bagian daripada akar. Makanya saya kembali tadi menguatkan soal kebutuhan individunya itu. Saya sebenarnya sih masih bahwa satu jawaban kenapa memang kita harus membaca itu soal kebutuhan individunya. Oke lah, saya sepakat soal misalnya apapun yang bisa diakses. Apapun yang bisa diakses cuma terkadang begini. Seperti tadi sampaikan, pertama ini soal perspektif misalnya. Satu perspektif saja kan. Nah, terkadang kan orang misalnya ini kalau bicara mazhab satu ini kan, ini terus dia sampaikan. Ini kan yang akan membuat terpolarisasi gitu pemahaman orang, dan itu akan stagnan pada satu pemahaman saja. Dia tidak akan meluas. Tapi kalau saya misalnya saya dibutuh memahami ini si B, kan kalau bicara pengetahuan kita kan banyak sumbernya gitu. Dan perspektif banyak, persepsi banyak. Pokoknya jadi ketika saya hanya mungkin membutuhkan satu perspektif, ya boleh-boleh saja. Dan yang itu mendukung saat saya nonton video. Tapi saya mau perspektif yang lain, karena kalau kita membaca mungkin realitas kehidupan dan satu perspektif ini mungkin dalam kehidupan satu lingkungan ini tidak menerima perspektif ini berat dibawa ke sini. Ini kan kita kita membutuhkan pengetahuan ini karena soal bagaimana menjalani kehidupan sosial seperti itu. Makanya saya sebenarnya gitu sih, soal kebutuhannya kita ini sama-sama mendukung dua, dan itu bagi saya tetap pentingnya punya nilai yang sama. Soal nilai yang sama saya tidak bisa menilai itu untuk sekarang. Saya tidak bisa menilai itu untuk sekarang. Tapi bagi saya secara pribadi, kalau mau ditanya berapa persen, ya tetap saya mau mengatakan buku itu adalah satu tempat yang menjadi kebutuhan pokok saya. Karena kalau saya hanya mengakses sampai di ini, pertama hanya satu orang yang menjelaskan tentang buku ini, tapi dalam buku ini banyak perspektif. Dan bisa jadi yang menjelaskan ini hanya satu perspektif saja yang disampaikan. Makanya itu kembali soal kebutuhan individu. Kalau saya misalnya membutuhkan banyak dari buku ini perspektif, kan satu buku ini bukan hanya menjelaskan satu ini. Berarti lagi-lagi soal input. Saya potong. Ini mungkin kalau bertanya mungkin teman-teman, berarti kalau ndak butuh Kika sama buku gimana itu? Ya, ini kan soal individunya ya. Gitu. Tapi artinya kalau soal input tadi kembali ke soal input. Begini, kalau dia misalnya tidak membutuhkan buku, oke, itu boleh-boleh saja, tapi akan terjawab nanti ketika platform yang dia butuhkan itu sudah tidak ada lagi. Apakah tidak ada? Apakah ada jaminan bahwa Nah, itu ada jaminannya. Nah, misalnya kalau pulang kampungnya. Nah, itu salah satunya, pulang kampung misalnya, atau tidak ada internetnya misalnya, atau tidak bisa lagi diakses videonya karena mungkin lupa. Nah, itu kan dia tidak punya fisiknya untuk baca itu. Karena kan menangkap ini kan penjelasannya orang, sama juga kalau dia dengar misalnya pembicaraan kita ini. Dia satu kali menonton itu dia akan bisa masuk semua. Paling bisa saja mungkin perspektif Bang Ari saja yang didengar, atau perspektif Abang Agung saja. Jadi kalau dia tidak mempunyai fisiknya dalam bentuk buku itu, dia tidak akan
bisa tahu misalnya perspektifnya saya atau perspektifnya kalau dia hanya fokus di nonton itu kan seperti itu. Tadi sudah kita yang ditanya sebenarnya, dan kita sudah menjawab. Ini karena dia belum puas, mungkin dia bisa memuaskan dirinya. Saya hostnya. Iya. Dia bisa memuaskan dirinya sendiri. Iya, ini agak panjang sesinya, nggak apa-apa. Kan ini inti pertanyaannya sebenarnya, apa yang tersisa dari buku yang tidak ada di digital? Yang pertama, saya tadi sempat singgung soal kesehatan. Ini insight-nya saya dapat lagi-lagi di digital. Jadi algoritma platform digital kita itu memang di setup, mungkin bukan semacam di setup, tapi tersetup otak kita itu berpikirnya pendek. Pendek dan tidak komprehensif. Misal saya cerita soal TikTok. Yang mungkin banyak generasi kita yang pakai toh. Misalnya kita pakai TikTok. Pakai baru. Dakwah kan? Dakwah. Misalnya 3 menit. 3 menit ini cerita soal 50 miliar misalnya kan yang lagi ramai. Itu kan akan ada perspektif pro dan kontra. Kita paham. Masuk. Setelah itu selesai, scroll lagi atau dengan sendirinya terscroll. Ada lagi pandangan lain, ekonomi lagi. Kita nangkap, tetapi yang diharapkan dari berpengetahuan yaitu menyambungkan satu titik pengetahuan dengan titik yang lain itu tidak terjadi gitu. Sehingga yang ada sepotong-sepotong. Apa ujungnya kalau sepotong-sepotong gampang tersulut. Kalau memang dalam konteks sosial tuh gampang tersulut emosinya. Yang kedua lagi-lagi soal pikiran. Konstruksi berpikirnya itu tidak tajam. Karena tadi seperti yang dibilang Aris, saya sepakat, yang orang saksikan itu sebagian besar pembenaran. Karena orang tampil, apalagi misalnya talk show politik, itu mewakili klannya semua kan. Mungkin hanya pengamat yang bisa kita katakan betul-betul netral dalam ilmu pengetahuan, tapi itu pun kalau kita lihat formatnya talk show politik hari ini, pengamat itu ada 2. Apa artinya? Pengamat pun diragukan independensinya karena dihadirkan 2. Cobanya orang yakin hanya 1 saja. Tapi kita lihat itu rata-rata 2. Pengamat pun 2. Artinya di setting memang bahwa pengamat ini kalaupun dia independen, independensinya itu mengarah ke sana. Tetap ada pilihannya, kecenderungan. Iya, tetap ada pilihan. Sehingga konstruksi berpikir kita tidak lengkap. Apalagi memang kalau semisal kemampuan public speakingnya orang tidak bagus. Beda kalau di buku itu jelas. Di buku itu jelas subjeknya, objeknya, predikatnya. Jadi premis sama konklusinya itu ngena. Ini kan kalau misalnya kayak yang pemindahan ibu kota kemarin. Yang apa-apa leluconnya itu kan. Yang gagal katanya presidennya, tetapi ibu kotanya yang dipindahkan. Ada lelucon-lelucon semisal itu kan. Yang gagal presiden, ibu kotanya dikasih pindah. Jadi orang berpikir bahwa premisnya apa, konklusinya apa, enggak nyambung gitu. Masalahnya apa, solusinya apa, enggak nyambung. Tapi saya secara umum sepakat tadi bahwa soal validasi, akurasi, dan paling penting memang soal tadi yang kedalaman itu kan. Kedalaman ilmu pengetahuan sama keluasannya. Mungkin di platform digital kita dapat keluasan itu. Mungkin kita merasakan bahwa orang cerita bola, kita nyambung. Orang cerita kesehatan, kita nyambung. Tapi kalau orang sudah mulai mengelaborasi, ini saja kita bicara buku ini kan kita kewalahan. Karena kita tidak menemukan titik-titiknya ini sebenarnya apa sebenarnya ini. Di mana titik-titiknya tuh? Apakah yang seperti saya bilang tadi ada masalah struktural, misalnya budaya, atau misalnya gen, biologisnya, atau karena apa gitu? Ini karena memang kita tidak baca. Karena dia tidak butuh memang. Kalau itu sih. Gitu sebenarnya. Jadi itu sebenarnya intinya.
akarnya Jadi dan kebutuhannya. soal akar, soal ketenangan jiwa juga kan. Iya, ya betul. Apa kalau kita membaca scroll tadi belum selesai satu, yang satu sudah mengguncang, yang satu sudah memanas, yang satu akhirnya Iya. pikiran itu jadi kacau. Kalau kita membaca satu tema kan jadi lebih pikiran jadi chaos. Iya. Betul. mudah tersulut, emosi juga Jadi mudah dimainkan. struktur pikiran kita ndak bagus. Iya betul. Tapi Ndak rapi ya. Iya, ndak rapi. Tapi poin tadi itu menarik sekali, jadi yang disampaikan Imran tadi bahwa ini tidak harus dipermasalahkan. Sepakatnya memang kampanye soal buku ini bukan sekedar kampanye kembali ke buku. Atau misalnya orang kampanye literasi, ayo membaca. Data di Indonesia ini sudah hampir 10% mami yang buta huruf, dalam artian tidak tahu membaca. Tetapi kenapa kita masih dikatakan gagap literasi? Karena kita tidak paham apa yang kita baca atau apa yang kita dengar. Itu karena struktur berpikir itu kan. Apalagi kalau emosional, orang yang bicara dan orang yang menerima juga emosional, itulah malah chaos juga kan. Jelas itu kalau kita lebih sering dengarnya misalnya yang emosional itu kan perasaan kan, Iya, sense betul. misalnya toh. Tapi kalau baca buku ini kan kedalaman ini. Iya, kedalaman. Kita baca buku saja ini 10 menit ini sudah mengantuk. Memang berat gitu toh. Jadi, ya itulah. Apalagi apalagi memang pembahasannya berat ya. Iya. Tambah ngantuk lah. Buku berat ya. Tapi ya itu paling penting sebenarnya teman-teman sekalian itu semangat berliterasi kita, semangat belajar tetap kita. dijaga ya. Kalau di elite circle itu kan kita belajar soal kurikulum belajar kan. Iya betul. Bahwa kita ini cita-citanya apa, kemudian persiapan intelektualnya seperti apa, dan itu yang kita kejar. Dan kita akan terus berburu, akan terus haus. Di video kita akses yang mana, buku kita akses yang mana, ujungnya ya akan tetap berpengetahuan, aktualisasi dirinya. Tapi kalau misalnya itu tadi penikmat gitu tuh. Kita kan rata-rata masuk ke YouTube misalnya random aja kan, lihat apa yang menarik thumbnailnya, klik. Iya. Apalagi kalau itu yang langsung tampil di beranda. Tapi kalau tidak ngena juga di scroll lagi. Scroll lagi. Nah itu yang sekira merusak itu. Ada lagi sampaikan? Ya, saya kira cukup juga. Iya. Ini tetap menjadi perbincangan hangat. betul. Apalagi banyak gerakan-gerakan soal kembali ke buku. Tetapi lebih banyak menonton. Ayo menonton film Korea misalnya. Iya, kalau saya secara pribadi lebih sarankan memang kesadaran soal belajar. Iya betul. Jadi sebelum bicara buku atau nonton itu dulu soal yang video kita yang dulu kan, soal kenapa kita penting belajar, kenapa kita harus terus belajar. Itu yang harus kita sadari dari waktu ke waktu, supaya baca buku kayak ngobrol dengan orang, kayak nonton video kayak beralasan gitu. Iya betul. Toh? Dan memang beda saya tujuannya. lihat kalau hanya orang sekadar nonton dan orang yang memang pembaca buku. Jelas literasinya gitu. Jelas dalilnya juga. Caranya juga mengargumentasikan. Bisa dipertanggungjawabkan. Mendelivery ke orang itu. Kalau podcast kita yang lalu kan cara menuntut ilmu punya seni tersendiri. Dan cara menyampaikan juga punya seni juga. Punya seni tersendiri juga. Saya kira itu yang paling inti. Artinya upgrade diri terus ya. Tetap mengakar dengan membaca buku. Iya betul. Oke, itu teman-teman sekalian. Kita berharap sebenarnya teman-teman yang nonton sampai selesai ini, pertama kita ucapkan terima kasih. Ya. Karena ini kayaknya sejam lebih kalau saya lihat sejam lebih. Yang nonton sampai akhir mungkin bisa kasih komentar soal tadi buku versus YouTube atau soal literasi. Kita tunggu. Ya. Dikasih hadiah kalau perlu.